Ucap pria tua itu. Benda yang dipegang orang tua ini adalah harta karun tertinggi dan pavilion, Zutian 10.000 alam yang dibawa Ouyang Sengki ke Baektianyu untuk penilaian alkimia sebelumnya. Sebagai harta ruang dari dan pavilion, surga dan 10.000 dunia berisi bintang-bintang dari 10.000 dunia dan bertanggung jawab untuk berpatroli di semua kondisi seluruh kota Pil. Getaran langit sebelumnya jelas terganggu oleh beberapa keberadaan khusus. Tetapi tidak peduli bagaimana orang tua itu memata-matai, langit menjadi sunyi lagi tanpa fluktuasi apapun. Pria tua itu mengerutkan kening akhirnya menggelengkan kepalanya berbalik dan pergi. Di rumah keluarga Ouyang, pada saat ini di Inti Mansion ini, ada ruang alkimia dan seorang lelaki tua dengan janggut abu-abu duduk bersila di depan tungku Pil. Jejak kekuatan api yang mengerikan melonjak dari lelaki tua itu, nyala api ini sangat menakutkan mengandung aura terik terbakar dengan gila-gilaan di bawah tungku gelap di depan. Orang tua itu meremas keterampilan tangannya, dan nyala api mengalir di tungku Pil, diikuti oleh fluktuasi mental yang mengerikan mengalir ke tungku Pil. Seluruh tungku mengeluarkan suara kontrol memancarkan aura obat roh yang menakjubkan. Tungku Pil bergetar, dan ada raungan yang bergema seolah-olah ada sekelompok binatang buas di dalam kuali mengaum di dalam. Dan setelah waktu yang lama, suara raungan itu berangsur-angsur menjadi tenang setelah tripod tungku tenang. Aroma obat yang kaya meresap. Pria tua itu tiba-tiba membuka matanya meremas dan menekan telapak tangannya pada tripod tungku di depannya dengan keras. Tripod tungku terbuka dan panas naik ke langit disertai dengan panas yang berapi-api yang membumbung ke langit. Itu adalah gas pil berbentuk naga. Gas pil ini berubah menjadi naga raksasa dan akhirnya berubah menjadi 9 pil tergantung di udara mekar dengan cahaya 5 warna. Pria tua itu meraih 9 pil di tangannya dan sedikit menghela nafas. Pil terbang naga langit yang ini masih hanya memiliki pola pil 5 warna, efeknya hanya dapat dianggap sebagai tingkat menengah. Bagaimana saya bisa memperbaiki pola pil 7 warna kelas atas? Gumam orang tua itu menunjukkan kepahitan. Pil Tianlong Fiesheng adalah pil 9 tingkat teratas. Rata-rata alkemis 9 tingkat tidak dapat memperbaikinya sama sekali, dan hanya alkemis 9 tingkat teratas yang dapat membuat pil Tianlong Fiesheng. Dan karena lelaki tua ini menyempurnakan pil Tianlong Fiesheng kelas menengah, dia pastilah master pil dari tahap ke-9 akhir. Di kota Pil, tingkat kultivasi ini sudah menjadi salah satu alkemis top, tetapi pihak lain sebenarnya tidak puas dengan pil terbang 5 warna Heavenly Dragon yang dia sempurnakan. Tepat, ketika lelaki tua itu merasa pahit dan mengerutkan kening untuk mengingat celah dalam proses pemurniannya, sebuah tawa terdengar. Yang mulia dapat memperbaiki pil warna Heavenly Dragon Ascension. Dapat dilihat bahwa pencapaian di jalur alkimia telah mencapai tingkat tertinggi dari tahap akhir 9. Dalam hal teknik, itu juga telah mencapai tingkat transformasi tetapi Anda ingin memperbaiki pil 7 warna Heavenly Dragon Ascension. Tapi itu tidak cukup. Pil obat kelas 9 semuanya mengandung konsepsi artistik unik mereka sendiri. Tianlong Fiesheng artinya, naga milik awan dan awan milik air. Ketika air penuh, itu akan meluap. Api campuran emas sudah menjadi api matahari. Atribut api sangat sulit, tetapi ada teknik rahasia yang disebut Yin Wei Jue. Di pavilion Pil, meskipun levelnya hanya tingkat rendah, itu dapat mengubah atribut api. Selama proses pemurnian dengan melatih keterampilan ini, Anda mungkin dapat memperbaiki naga surgawi 7 warna. Sebuah suara samar bergema di ruang alkimia. Siapa itu? Orang tua itu terkejut dan buru-buru menoleh untuk melihat sekeliling. Dia melihat seorang pria muda duduk di kursi di sampingnya, menatapnya sambil tersenyum. Hati lelaki tua itu tiba-tiba terkejut. Pemuda ini muncul di ruang alkimia dengan tenang dan tidak ada celah di antara dia. Metode macam apa ini? Kamu siapa? Teriak pria tua itu tiba-tiba berdiri dan niat membunuh yang mengerikan muncul di sekujur tubuhnya. Tiba-tiba ada api emas ilusi yang tertinggal di kehampaan dan niat membunuh. Api yang mengerikan tersapu seperti lautan. Wakil Master Pavilion Owu yang tidak perlu panik, Sao Chen ini telah bertemu dengan Master Owu yang Hongguang ucap Qin Chen berdiri dan membungkukkan tangannya untuk memberi hormat.
Orang tua ini adalah leluhur keluarga Ouyang saat ini. Wakil Kepala Pavilium dan Ouyang Hongguang. Ketika Qin Chen datang ke Pavilium Pil dalam perjalanan ini, dia secara alami tidak akan masuk ke Pavilium Pil tanpa berpikir. Karena dia tahu bahwa, Pavilium Pil berisi mata-mata istana berkabut, jadi dia pertama kali datang ke keluarga Ouyang. Dari informasi yang dia tahu, Zhu Xun dan yang lainnya saat ini berada di bawah perlindungan keluarga Ouyang. Jadi perhentian pertama yang dikunjungi Qin Chen adalah Ouyang Hongguang leluhur keluarga Ouyang dan sekarang adalah wakil kepala paviliun dan. Apakah kamu Qin Chen? Ouyang Hongguang terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, dan menatap Qin Chen dengan sungguh-sungguh. Nama Qin Chen secara alami menggelegar, dan berita tentang tanah suci darah telah menyebar ke paviliun dan yang secara alami menyebabkan sensasi dan kekacauan di paviliun dan. Bahkan Ouyang Hongguang juga pergi untuk rapat belum lama ini. Isi pertemuan itu adalah bagaimana melihat kembalinya Fuqian Kun dan fakta bahwa, tanah suci garis keturunan pernah dikuasai oleh istana berkabut. Karena ini terkait dengan bagaimana dan paviliun akan memilih sikap di masa depan. Apakah mereka ingin bergabung dengan aliansi Tanah Suci Bloodland? Sangat disayangkan bahwa, ada pendapat yang berbeda di seluruh dan paviliun. Dan setiap orang memiliki pendapat mereka sendiri. Pada saat ini, Qin Chen salah satu pihak yang terlibat di Tanah Suci Darah muncul di rumahnya. Bagaimana mungkin dia tidak membuat Ouyang Hongguang bergetar? Terutama Qin Chen memasuki ruang pemurnian pribadinya dengan tenang dan pembatasan ruang pemurnian tidak berfluktuasi sama sekali dan bahkan dia sendiri tidak dapat merasakan penampilan Qin Chen sama sekali. Tingkat kultivasi semacam ini, bagaimana mungkin Ouyang Hongguang tidak goyang? Dia menatapnya. Pria muda di depannya tersenyum dengan lembut, tetapi di antara gerakannya dia memancarkan sajak tahu yang tidak bisa dijelaskan. Seluruh orang tampaknya terintegrasi dengan dunia, terlepas dari satu sama lain. Sungguh alam ruang yang mengerikan. Ouyang Hongguang menarik nafas dalam-dalam, tidak heran pihak lain bisa memasuki ruang pemurniannya dengan tenang. Pencapaian spasial orang ini jauh lebih baik darinya. Selain itu, Qin Chen berada di bawah tekanan auranya dan angin sepoi-sepoi seolah-olah paksaan mengerikan dari tingkat wudi raksasanya kepada lawan seperti angin sepoi-sepoi juga mengejutkan Ouyang Hongguang. Perlu dicatat bahwa, meskipun kultivasinya hanya pada tahap akhir dari tahap ke-9, sebagai wakil kepala paviliun Pil, ia memiliki api emas dan kekuatan bertarung yang sebenarnya yang sama sekali tidak kalah dengan rata-rata kaisar puncak bela diri. Qin Chen tiba-tiba tertawa dan berbicara, apakah ini cara Tuan Ouyang Hongguang memperlakukan tamu? Dia tertawa pelan baru saat itulah Ouyang Hongguang sadar dan dia segera kembali normal. Dia segera tersenyum dan membungkukkan tangannya dan berkata, Ternyata itu adalah Tuan Kotakin. Tuan Ouyang Hongguang terlalu sopan. Nama Tuan Kotakin terlalu jauh jangkauannya lebih baik memanggil Shou Chen. Lagi pula, jika tidak direkomendasikan oleh keluarga Ouyang, akan sulit bagi generasi muda untuk memasuki dunia Yu kuno. Qin Chen segera berdiri dan berkata, di matanya, meskipun Ouyang Hongguang adalah wakil kepala paviliun dan dia seperti junior tetapi keluarga Ouyang banyak membantunya dan Qin Chen secara alami lebih sopan dan juga membungkukkan tangannya sebagai balasan. Qin Chen meminta dirinya untuk memanggilnya saudara Chen. Ouyang Hongguang tidak merasa tidak nyaman, itu memang jenis aura yang mendominasi dari Qin Chen yang membuatnya tidak berani menganggapnya sebagai junior. Kalau begitu, saya akan memanggil saudara Chen. Ngomong-ngomong, saudara Chen, taktik Qinwo yang baru saja Anda sebutkan, apakah itu benar-benar memiliki efek? Mata Ouyang Hongguang sangat tajam. Tianlong Feseng Pil adalah salah satu obat terpenting yang telah dipelajarinya selama bertahun-tahun. Masalah yang paling merepotkan adalah ketidakmampuan untuk memperbaiki pil Tianlong Feseng 7 warna. Masalah ini telah mengganggunya selama beberapa dekade. Setelah mendengar apa yang dikatakan Qin Chen sebelumnya, bagaimana dia tidak panas? Tentu saja, itu benar. Anda juga tahu bahwa Shou Chen ini adalah murid Po Chen Uhuang, yang secara alami mewarisi pengetahuan alkimia guru. Seni Qinwo juga diceritakan oleh guru. Qin Chen tersenyum sedikit dan mengulurkan tangannya. Jika Tuan Ouyang Hongguang tidak mempercayainya, Anda dapat menyerahkan pil terbang naga langit di tangan Anda kepada Tuan muda ini.
Ouyang Hongguang terkejut dan tanpa sadar menyerahkan pil terbang naga langit di tangannya. Qin Chen mengambil pil itu dan tersenyum sedikit. Di atas jari-jarinya, nyala api biru lembut muncul dengan letupan. Nyala api itu seperti bunga teratai cian yang sedang mekar. Meskipun sangat halus, bau api yang dipancarkan membuat Ouyang terkejut dan bahkan api keemasan di tubuhnya bergetar hebat seolah ketakutan. Api macam apa ini? Ouyang Hongguang terkejut. Api campuran emasnya termasuk di antara 10 api tanah teratas di daratan. Itu begitu kuat, tetapi kenapa bisa ketakutan di bawah api Qin Chen? Jadi api seperti apa yang ditampilkan Qin Chen ini? Sebelum keraguan di hatinya menetap, Ouyang Hongguang benar-benar terkejut dengan tindakan Qin Chen. Api teratai biru di tangan Qin Chen tiba-tiba berputar dan berubah menjadi kuali tungku api. Sedangkan pil Tianlong Feiseng yang sebelumnya dia sempurnakan terperangkap dalam kuali tungku api ini dan terus terbakar. Api menyebar dan pil Tianlong Feiseng terus berputar di kuali tungku api dan di bawah api iblis King Lian itu terus memancarkan jejak kekuatan obat. Oke teman-teman, jangan lupa like, komen dan subscribe channel versi novel, biar Mimin tetap semangat untuk mengupdate cerita selanjutnya.